Halo teman-teman semua, mungkin teman-teman kaget gitu ya kenapa tiba-tiba ada video ginian gitu. Padahal biasanya video di YouTube aku tuh tentang liburan atau tentang untuk project yang dimana memang lebih traveling gitu ya. Walaupun itu cuma iseng-iseng aja sih, cuma emang senang aja bikin video gitu. Nah, tapi kali ini videonya akan sedikit berbeda. Aku mungkin akan ngomong banyak gitu ya mengenai proses perjalanan aku pas kemarin ikut seleksi SIMAK UI 2021 untuk pascasarjana untuk S2 Psikologi Profesi Klinis gitu. Nah, kenapa sih aku pengen bikin video ini? Karena dari S1 sebenarnya aku terbantu banget sama tulisan-tulisan di blog orang-orang tentang perjalanannya selama seleksi S1 gitu ya. Dan aku pas udah keterima itu saat itu di S1 Psikologi UI, aku pengen banget bikin kayak gitu juga, cuma gak kesempatan sampai lulus. Sampai akhirnya pas aku pengen ngambil S2 ini, aku juga banyak baca dari blog orang-orang, terus juga nonton video-video YouTube orang yang cerita gitu. Nah, karena itu aku karena merasa terbantu banget dari tulisan-tulisan di blog, terus dari video-video YouTube gitu ya yang menceritakan proses seleksinya. Jadi kali ini aku juga pengen bantu teman-teman siapa tahu menambah gitu ya stok video mengenai SIMAK UI 2021. Nah, jadi di sini sebenarnya aku akan cerita panjang gitu ya, mulai dari aku persiapan sampai akhirnya aku simak, terus ikut wawancara, terus registrasi ulang gitu ya, yang dari awal sampai akhir. Cuma mungkin aku akan breakdown ke dua video biar nggak terlalu lama dan nggak terlalu ngebosenin mungkin gitu. Mungkin informasi-informasinya sudah lengkap gitu ya di websitenya UI di penerimaan.ui.ac.id, begitu juga di website psikologi. Cuma aku tuh seneng banget dengerin cerita pengalamannya gitu ya, prosesnya, perjuangannya. Jadi siapa tahu teman-teman juga bisa kebayang nantinya, karena dengan cerita orang-orang yang pasti beragam dan beda-beda dan unik-unik juga, itu bisa membantu teman-teman untuk lebih kebayang lagi gimana sih sebenarnya proses seleksinya. Nah, jadi sebenarnya aku akan mulai mulai dari pendaftaran. Pendaftarannya itu teman-teman bisa langsung buka gitu ya di penerimaan.ui.ac.id. Di situ udah lengkap banget informasinya. Dimulai mungkin teman-teman bisa buka dulu syarat dan ketentuannya gitu ya. Aku kebetulan cuma sempet capture yang psikologi profesi waktu itu karena aku pengen ngambil itu. Jadi di situ dijelasin mulai dari minimal IPK, kurikulumnya apa aja, kuliah berlangsung berapa lama dan maksimalnya berapa lama, terus harus dari perguruan tinggi yang akreditasinya berapa, ijazah, terus juga kalau WNA gimana, terus bersedia nggak kalau ikut kegiatan perkuliahannya secara penuh waktu di hari kerja. Dan di situ juga dikasih tahu kalau misalkan proses seleksinya tuh apa aja, dan biasanya setiap fakultas tuh beda-beda gitu. Jadi teman-teman harus ikutin sesuai dengan yang teman-teman pengen daftar. Di situ juga dijelasin pendaftar wajib menyiapkan surat rekomendasi. Kalau psikologi profesi itu harus ada dari pembimbing skripsi dan pembimbing akademik, sama surat rekomendasi dari atasan kalau misalkan teman-teman memang sudah bekerja. Di situ juga dikasih tahu link surat rekomendasinya, jadi nggak usah takut kalau misalkan bingung-bingung. Di situ juga dijelasin kalau misalkan lolos di tahap pertama yang dimana SIMAK UI gitu ya, tes tulisnya akan diinformasikan di mana kalau misalkan lolos dan lanjut wawancara. Lalu juga dijelasin kalau misalkan prioritas utama akan diberikan kepada pendaftar yang telah memiliki pengalaman di bidang peminatannya, pengalaman kerjanya, dan lain sebagainya. Di situ dijelasin semua, jadi teman-teman bisa baca. Terus teman-teman ketika udah selesai baca, teman-teman bisa langsung bikin account baru. Kalau misalkan sebenarnya teman aku salah satu juga ada sih pakai account lama pas mereka daftar S1. Tapi kebetulan karena aku SNMPTN, jadi aku daftarnya dengan akun baru gitu, buat akun baru lagi. Nah, di situ teman-teman isi gitu ya data diri kayak username atau data-data pribadi kayak identitas, nama sesuai identitas, alamat, dan lain sebagainya, ada email, nomor HP, pokoknya basic sih informasi data diri kita gitu. Nah, setelah itu teman-teman nanti memang diminta untuk melengkapi beberapa hal.
Di sini teman-teman harus melengkapi fotonya juga harus jelas gitu ya. Terus latar belakangnya apa, terus dari mana sampai mana fotonya, itu akan dijelasin semuanya di website. Nah, setelah teman-teman dapat akun, teman-teman diminta untuk memenuhi beberapa ketentuan, syarat dan ketentuannya tadi, kayak mulai dari upload foto, upload nomor identitas, data, semua data diri, itu dilengkapi. Di situ juga teman-teman ditanya apakah ada TOEFL atau dan lain sebagainya, walaupun itu nggak wajib, tapi boleh dicantumkan gitu. Di situ juga ditanya soal beasiswa, kalau misalkan emang ikut beasiswa. Dan teman-teman juga melengkapi yang kayak tadi, yang kayak ijazah dan transkrip, yang dimana kayak misalkan nih, bagi pendaftar yang udah bekerja kan diminta untuk surat tugas belajar dari instansinya. Nah, mereka harus mengunggahnya bersamaan dengan ijazah sesuai persyaratan tadi gitu ya. Lalu terus prioritas utama akan diberikan kepada pendaftar yang udah punya pengalaman kerja tadi di bidang peminatannya. Nah, di situ juga harus dibuktiin lewat surat keterangan yang teman-teman upload, diunggah bersama transkrip dan ijazah gitu. Jadi emang cuma ada dua kayak poin gitu ya yang bisa diupload, makanya si surat keterangan kerja dan surat izin tugas belajar tadi digabungin sama ijazah dan transkrip. Pokoknya udah lengkap banget informasinya. Di situ nanti aku akan mungkin drop juga di sini biar teman-teman kebayang gitu. Nah, setelah data-data teman-teman lengkap, teman-teman bisa langsung verifikasi. Setelah verifikasi, datanya udah benar-benar nggak bisa diubah teman-teman. Lalu teman-teman tinggal tunggu waktunya gitu ya, tunggu waktu pas udah bisa di print kartunya, kartu ujiannya. Setelah itu teman-teman print. Nah, si pendaftaran ini berlangsung selama dari 8 Februari sampai 8 Maret 2021. Dan setelah itu baru bisa dicetak itu kartu ujiannya. Terus sampai ujiannya teman-teman udah tinggal menunggu gitu. Nah, pas menunggu ini ada beberapa hal yang aku lakukan persiapan SIMAK. Sebenarnya udah dari 6 November gitu. 6 November aku udah mulai beli buku TPA. Nah, buku TPA-nya ini. Nah, ini itu ada penjelasan, terus ada latihannya juga, dan di belakangnya juga dapat untuk bahasa Inggris gitu, untuk TOEFL gitu. Jadi cuma dikit sih, cuma di belakang aja, tapi sisanya semuanya untuk TPA. Nah, ini aku juga dapat rekomendasi sih dari tulisan-tulisan di blog dan dari video-video YouTube. Jadi siapa tahu teman-teman juga cocok sama bukunya ini. Terus dari 6 November itu aku rutinin tiap hari kalau bisa tuh belajar, walaupun dikit-dikit gitu, karena kebetulan aku juga sambil kerja, jadi nggak bisa full dalam sehari tuh belajar. Terus aku juga kerjain soal sama nonton pembahasan dari YouTube tentang bahasa Inggris, untuk bahasa Inggris. Aku tuh dapetnya dari YouTube-nya Ben Intar. Nanti mungkin aku akan tulis juga di sini, aku akan drop biar kalau teman-teman pengen belajar dari situ. Terus tanggal 12 Februari 2021 aku daftar bimbel. Jadi tuh namanya bimbel masuk UI. Jadi teman-teman nanti bisa juga, nanti aku drop kalau misalkan teman-teman pengen daftar. Di situ ada beberapa pilihan, tapi aku pilih paket yang 4 hari, yang dimana itu lesnya tanggal 25, tanggal 26, 27, 28 Februari 2021. Itu malam-malam, sekitar 3 jaman, itu bahas tryout, tanya jawab, dapat tambahan-tambahan soal, dan informasi teknis SIMAK UI-nya langsung gitu. Nah, tapi di sini sebelum tanggal 26 Februari itu kita udah dapat e-book yang isinya penjelasan sama latihan-latihan. Terus kita udah dapat tryout juga yang dimana ada pembahasan juga setelah itu yang dimana dibahas lebih lanjut lagi pas lagi kelasnya. Nah, itu untuk bimbelnya. Di sini di bimbel ini nggak terbantu cuma dari materi-materi aja, tapi juga terbantu banget karena informasi-informasi mengenai SIMAK itu dikasih tahu. Terus kita merasa punya teman seperjuangan lah ya, jadi kalau misalkan mau nanya dan lain sebagainya itu bisa banget gitu. Kita di-compile dalam satu grup gitu, jadi kalau misalkan mau nanya dan lain sebagainya bisa di situ. Tapi kita juga bisa personal chat ke pengajar atau pengurus dari bimbel masuk UI-nya itu sendiri gitu.
Nah, sebenarnya selain belajar, aku juga ngelakuin refleksi yang mendalam juga biar aku lebih yakin gitu ya untuk masuk S2 ini dengan peminatan yang aku pilih. Tapi mungkin itu akan aku jelaskan di video berikutnya karena itu akan lebih masuk sih ke situ, karena di situ aku akan lebih ceritakan mengenai proses seleksi yang di psikologinya gitu. Kalau ini kan lebih ke secara generalnya kan. Nah, setelah udah pendaftaran, persiapan mental, persiapan belajar, dan lain sebagainya, kita tuh baru ujian di tanggal 21 Maret jadwalnya. Jadi jeda waktunya dari pendaftaran ditutup 8 Maret, kita ujian di tanggal 21 Maret. Cuma tiba-tiba ada pengumuman kalau misalkan SIMAK UI-nya itu diundur. Jadi ketika kita buka website untuk tesnya, di situ informasinya kalau SIMAK UI-nya diundur. Nah, informasi itu dikasih tahu juga di media sosialnya UI gitu ya, Humas UI juga, terus lewat email juga, tapi memang ada beberapa waktu yang berbeda gitu penerimaan emailnya. Sampai akhirnya diumumin kalau misalkan SIMAK UI-nya jadinya tanggal 24 Maret. Oke, di tanggal 24 Maret 2021 ini yang dimana hari ujian SIMAK UI-nya, kita mulai di 7.30 sampai jam 8 itu pengisian data diri. Nah, sebelum itu teman-teman udah harus ready nih kartu ujiannya, terus kalau misalkan emang butuh minum harus selalu minum juga. Terus jangan lupa untuk menempelkan nomor ujian di baju kita gitu. Jadi nanti mungkin aku juga drop di sini, teman-teman bisa lihat kayak gimana. Setelah itu juga sebenarnya secara jelas syarat-syaratnya gitu ya, mengikuti ujian SIMAK terus dan lain sebagainya itu sebenarnya akan diinformasikan juga, dan akan aku juga drop di sini ada beberapa hal gitu ya, seperti kayak koneksi internet, terus juga harus ada kayak setidaknya ada device lain kalau misalkan device yang utamanya error, terus ujian dilaksanakan tepat waktu, terus nggak boleh pakai alat bantu misalkan kalkulator dan lain sebagainya. Di situ semuanya diinformasikan. Nah, setelah pengisian data diri itu kita mulai jam 8 sampai jam 10 untuk tes potensi akademik atau yang biasa kita kenal sebagai TPA. Nah, TPA ini terdiri dari verbal, kuantitatif, dan analitik. Dan ini ada waktu-waktunya berbeda. Kalau misalkan verbal udah selesai, baru bisa kita lanjut ke kuantitatif, terus ke analitik baru. Jadi mereka tuh terpisah lagi gitu, jam 8 sampai jam 10 tuh terpisah lagi jamnya. Nah, kalau misalkan kita ngerjain verbal nih, kita masih bisa balik ke soal misalkan nomor 1 atau nomor 2. Tapi ketika kita udah move ke kuantitatif, itu kita nggak bisa balik lagi ke verbal. Begitu juga kepada yang analitik. Nah, itu juga waktunya di setting sama UI langsung, kita juga bisa ngecek gitu ya, ini udah berapa lama dan lain sebagainya di pas kita ngerjain tes tuh di websitenya ada gitu waktunya. Dan selama kita simak itu webcamnya selalu on sepanjang tes. Nah, ada informasi juga kalau misalkan teman-teman sempat ke toilet atau misalkan hilang dari kamera dan lain sebagainya, itu harus ngabarin panitianya. Itu informasi yang aku dapetin gitu. Terus teman-teman di sini juga dikasih istirahat. Jadi setelah udah ngerjain tes potensi akademik, istirahat. Nah, kalau nanya soal tips ngerjain TPA tuh kayak gimana, sebenarnya tips-tipsnya juga dikasih tahu sama bimbelnya gitu. Bahkan teman-teman juga bisa searching gitu, mungkin ada yang sharing-sharing. Itu sebenarnya sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Kalau misalkan aku tetap ngerjain dari awal. Kalau misalkan emang nih kayaknya aku nggak bisa deh ngerjainnya, aku langsung skip gitu. Jadi ngerjain yang termudah intinya. Tapi aku ngelihat dari awal, tetap ngerjain dari awal gitu, jadi nggak ngelihat semua soalnya dulu, karena menurutku itu waktunya lebih efektif dari segi waktu dan dari pengerjaan aku. Begitu juga dengan yang lain gitu ya, jadi aku mulai semuanya dari awal. Kalau misalkan aku nggak bisa, ya udah langsung skip ke soal yang lain. Dan katanya untuk TPA ini ada sistem minusnya. Terus setelah udah ngerjain TPA, kita langsung dikasih istirahat nih sekitar 15 menit, jam 10 sampai jam 10.15, terus 10.15 sampai 10.30 pengisian data diri lagi. Nah, pas istirahat ini sebenarnya kalau aku sih kemarin keluar gitu ya, keluar dari ruangan, aku ke toilet gitu. Nah, ini langsung masuk lagi tapi gitu. Nah, setelah itu jam 10.30 sampai jam 12 itu tes bahasa Inggris. Di sini terdiri dari incomplete sentence, error written expression, sama reading comprehension. Ini sama kayak TPA, aku ngeliat dulu, maksudnya ngerjain dari awal, nggak ngeliat semuanya dulu, tapi kalau misalkan aku nggak bisa, aku langsung skip.
Nah, berbeda dengan reading. Kalau reading, aku ngeliat soalnya dulu. Soalnya dulu aku screening sebentar, terus aku langsung baca teksnya. Jadi ketika di teksnya udah ada jawabannya untuk soalnya gitu ya, aku bisa langsung jawab. Dan menurutku itu cukup efektif. Nah, setelah udah selesai gitu ya simaknya, udah tinggal nunggu nih. Tinggal nunggu pengumumannya, dimana pengumumannya ini belum kelulusan finalnya, tapi ke tahap berikutnya. Kalau misalkan fakultas-fakultas lain juga pasti berbeda-beda, apakah dari awal sebelum pengumuman udah ada teks yang lain atau gimana, itu ngikutin sama fakultas masing-masing, jurusan atau peminatan masing-masing. Nah, kalau aku harus nunggu untuk pengumuman wawancara dulu, yang dimana itu tahap kedua. Hadirlah pengumuman ini di 1 April, yang dimana alhamdulillahnya aku keterima lanjut ke tahap berikutnya. Jadi di sini akan ada step-stepnya lagi gitu ya, sebelum wawancara ada step-stepnya lagi. Mungkin akan aku ceritakan di video berikutnya. Jadi jangan lupa kalau misalkan teman-teman yang pengen masuk juga psikologi gitu ya, mungkin bisa nonton juga di video berikutnya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman emang pengen tahu sesuatu tentang SIMAK UI dan itu bukan kerahasiaan, itu akan aku kasih tahu. Jadi aku akan berusaha untuk membantu sebisa aku. Jadi jangan takut untuk tanya juga, karena dari dulu aku juga bingung banget, aku nggak kebayang kayak gimana SIMAK UI dan lain sebagainya. Dan di sini dengan adanya bantuan video-video dan tulisan-tulisan, semoga bisa membantu teman-teman untuk memiliki gitu ya gambaran terkait SIMAK UI. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sampai bertemu di video berikutnya.